Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan Cabang Kemendung. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita bertemu kembali di Gemar Mimbar Online tanggal 13 Januari 2022. Puji nama Tuhan, masih bertemu saya kembali, saya Yohana Yunani, dan kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan kami bisa bertemu lagi di Gemar Mimbar Online ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum renungan pagi hari ini kita mulai, mari kita berdoa dulu. Allah Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami mau membawakan renungan, belajar menyampaikan renungan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pimpin kami agar apa yang kami sampaikan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus untuk menolong kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dan kiranya jemaat juga terberkati oleh firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 1-5. Saya terberkati dengan firman Tuhan ini. Akan saya bacakan firman Tuhan ini, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 1-5. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang keempat, pada suatu hari ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Kisah Para Rasul ini jelas dikatakan, jelas dituliskan oleh murid-murid Tuhan Yesus, oleh rasul-rasul Tuhan Yesus, di mana di sini adalah menyampaikan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul ini mengisahkan kelahiran Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus mati, dikuburkan, 3 hari beliau bangkit kembali dan naik ke surga. Dan banyak pesan-pesan yang kebenaran firman Tuhan di sini yang disampaikan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan telah berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan di situ juga Tuhan Yesus menyampaikan banyak sekali pesan-pesannya tentang kebenaran firman Tuhan yang harus disampaikannya. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan terangkat ke surga dan Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita semuanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita penting dalam pelayanan kita untuk kita mengundang Roh Kudus. Kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa hidup kita adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, peranan Roh Kudus bagi kita adalah menjadikan manusia berkenan kepada Allah. Saudara mau berkenan kepada Allah? Mari kita mengundang Tuhan Yesus. Mari kita mengundang Roh Kudus. Mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena dengan hidup kudus kita akan berkenan di dalam Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah mampukan kita untuk kita menjalani hidup kudus, bertobat, meninggalkan hidup yang lama, menuju hidup yang baru. Meninggalkan hidup yang lama, tidak akan kembali ke kehidupan yang baru, dan menjadi manusia-manusia baru. Kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita diperbaharui dengan Roh Kudus.
dan kita mau menerima Roh Kudus menjadikan dasar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu adalah suatu yang berkenan di hadirat Allah. Kalau kita mau berkenan di hadirat Tuhan, maka kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita undang Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan merubah kehidupan kita akan dirubah kehidupan kita, perubahan radikal dari manusia yang lama ke manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Roh Kudus yang memampukan kita menjadi manusia untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita dipimpin oleh Roh Kudus, perlu kita dikuasai Roh Kudus untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tanpa pemenuhan Roh Kudus tidak mungkin itu terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di suatu saat saya pernah pelayanan ya saudaraku, di suatu tempat ya, di suatu gereja itu tidak besar, gereja itu kecil tetapi di tengah kota. Nah saudaraku, suatu saat 5 tahun yang lalu saya pelayanan di sebuah gereja di Surabaya ini. Gerejanya kecil ya saudaraku. Saya diutus untuk menjadikan pembawa acara di sebuah Natal ya saudaraku. Natal itu memang gerejanya kecil tetapi mengundang jemaat lebih dari 400. Bayangkan saudaraku, pada waktu pembentukan panitia Natal, gembala sidangnya menunjuk saya, Bu Yohana, nanti Bu Yohana membawa acara Natal di acara Natal nanti. Sebenarnya saya kaget saudara. Dalam hati saya mengatakan, saya Tuhan. Kemudian saya diam ya saudara. Saya tidak protes, saya tidak menolak, tetapi saya diam. Saya berpikir, Tuhan, mampukah saya menjalankan ini? Saya hanya bertanya kepada Bapak gembalanya, saya Pak. Benar Pak, saya Pak. Gembalanya bilang apa? Iya, benar, Bu Yohana yang harus menyampaikan. Saya diam sejenak. Saya tidak menolak. Saya juga tidak harus iya, tetapi saya bergumul pada Tuhan. Dan di saat itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bergumul, saya puasa doa, saya mohon pertolongan Tuhan, saya mohon pengurapan Tuhan. Saya memohon Tuhan, kalau Tuhan tidak izinkan, kalau Tuhan tidak pimpin, kalau Roh Kudus tidak pimpin, saya tidak akan bekerja, saya tidak akan berjalan. Saya tidak mau Tuhan. Tetapi Tuhan benar-benar menguatkan pada saya. Tuhan pimpin saya, Tuhan tolong saya. Bahkan Tuhan mengatakan apa yang dianggap bodoh oleh dunia, tetapi Tuhan mau mengangkatnya, Tuhan mau pakainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya benar-benar menangis saat itu. Saya tidak mau menolak perintah Tuhan. Saya tidak mau meninggalkan Tuhan. Dan sebagai rasa syukur saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Baiklah Tuhan, kalau Tuhan yang menyuruh, saya akan berjalan. Walaupun saya tidak pinter ya. Suatu firman Tuhan dikatakan ada di dalam Korintus ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan pernah saudaraku
meninggalkan Tuhan. Jangan pernah saudaraku menolak pelayanan. Jika Tuhan Yesus yang memilih, jika Tuhan Yesus yang menyuruh, jika Roh Kudus yang memilih, pastilah kita dituntun. Dan apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Dan peranan Roh Kudus di sini mengubah kita dari yang tidak mampu menjadi mampu, mengubah kita yang lemah menjadi kuat, mengubah kita yang sakit disembuhkan, mengubah kita yang sama sekali tak berdaya, Tuhan memberikan kekuatan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang dipandang bodoh oleh manusia, apa yang dipandang bodoh oleh dunia, bahkan yang tidak berguna sama sekali, jika Roh Kudus mengubahnya, tidak ada yang tidak mungkin. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, saya bersyukur sekali setiap orang yang mau bersedia hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mengalami transformasi yang luar biasa dalam hidupnya. Anda yakin dan percaya? Ada katakan amin, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Jika Anda percaya bahwa hidup Anda mau menerima Roh Kudus, hidup Anda akan dipulihkan oleh Roh Kudus, hidup Anda akan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Anda akan mengalami transformasi yang luar biasa. Apa itu transformasi? Transformasi adalah perubahan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pergumulkan, undang Roh Kudus, minta pertolongan Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus, pasti Tuhan akan tolong. Dan hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Biarlah Tuhan Yesus yang bekerja, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Apa yang dimulai oleh Tuhan untuk kehidupan manusia, untuk pemulihan manusia, ya saudaraku ya Tuhan, pastilah itu akan dituntun oleh Tuhan. Hal yang tidak mungkin terjadi akan dimungkinkan oleh Tuhan. Anda merasa tidak mampu, tetapi undang Roh Kudus, pasti Anda mampu. Suatu saat dalam kehidupan saya pernah diundang untuk mendoakan. Ayo kunjungi dan doakan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang beriman di dalam pelayanan kita, kalau kita mengunjungi orang yang sakit, mari saudaraku, pakailah kata-kata hikmat yang dari Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus, akan Tuhan berikan hikmat supaya dalam pelayanan kita itu berkenan di hadirat Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi orang yang kita layani. Suatu saat apa yang harus saya sampaikan? Berdoa. Tuhan katakan berdoa. Ya saudaraku, saya harus berdoa. Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan suruh saya berdoa, saya akan berdoa. Urapi saya agar yang orang saya doakan juga menjadi berkat, merasakan berkat Tuhan, merasakan pemulihan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang tidak mungkin bagi saya, dan saya rasakan saya tidak bisa berdoa, tetapi saya mau dipimpin Roh Kudus untuk bisa mendoakan orang ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Saya berdoa dan menjadi berkat. Dan kalau kita berdoa, saudara merasa, kok aku ini gak bisa berdoa, saudara, aku ini legap-legu berdoanya, tetapi kalau Roh Kudus bekerja, saudara akan dimampukan, dan tidak ada lagi gagap, tidak ada lagi yang rasa takut, tetapi kami percaya, Anda yakin dan percaya, kalau Roh Kudus pimpin, Anda pasti bisa. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, kemanapun saudara berada, kemanapun Anda pelayanan, andalkan Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus. Saudara pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat saya ditunjuk oleh Gembala Sidang untuk menjadi pembawa acara di sidang jemaat satu gereja, ya saudara, saya pelayanan waktu itu di Tunjungan Plaza. Kalau bisa saya putar videonya, kita akan saya putar lagi. Hanya saudaraku, video itu sudah tidak ada lagi. Tetapi saya yakin dan percaya kesaksian ini boleh menjadi berkat. Pada waktu itu saya melayani 400 jemaat di Natal itu, dari awal hingga akhir. Saya sebelumnya puasa, doa dulu. Saya minta pimpinan Roh Kudus dulu. Saya mohon pengurapan Roh Kudus. Benar saudara dikasih Tuhan Yesus.
acara Natal selesai dan lancar semuanya, tidak ada hambatan sama sekali, dan jemaat diberkati. Saudaraku, itu adalah pengalaman saya. Kalau tidak salah waktu itu saya masih umur 48 ya, 48 ya saudaraku, berarti 5 tahun yang lalu. Saya sendiri juga heran, saya sendiri juga pertamanya saya tidak mungkinlah apa yang harus saya sampaikan nanti di jemaat 400 orang saudaraku, tetapi Tuhan urapi saya, Tuhan tolong saya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau bagi saya mustahil, tetapi Tuhan tolong, begitu luar biasanya Tuhan urapi sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar oleh kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di suatu saat saya sedang bekerja, yang lain angkat tangan tidak bisa. Wes, tindakan ini aku tidak bisa. Silakan, ayo Bu Yana. Ya, saya bekerja, saya maju saudaraku. Tapi apa yang saya lakukan saudaraku benar-benar berhasil, dan saya bisa menolong seseorang yang sakit itu. Saya tolong yang orang lain tidak bisa, saya dimampukan oleh Tuhan. Dan setiap sekali saya melakukan tindakan yang kiranya sulit, apapun, sulit maupun tidak, yang saya lakukan dalam nama Tuhan Yesus, pimpin aku ya Roh Kudus, supaya Tuhan mengurapi tangan dan pikiranku bisa mengerjakan ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami. Nah, saudaraku, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit. Tuhan tolong, benar-benar Tuhan tolong, dan semuanya berhasil. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, tetaplah semangat, tetaplah percaya pada Tuhan, tetaplah minta perlindungan Tuhan, bahwa Roh Kudus akan mengurapi saudara, Roh Kudus akan melindungi saudara, Roh Kudus akan mengubah saudara, sehingga kehidupan saudara dan saya diperkenan oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan hari ini, pagi ini, menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkaulah Roh Kudus yang mampu mengubah kehidupan kami, mengubah kami, mengurapi kami, memenuhi hati kami, hal yang tidak mampu menjadi mampu. Oleh karena itu Tuhan, pakai kami setiap pelayanan kami, anak-anak Tuhan yang percaya pada Engkau, yang mau percaya pada Engkau dan mengundang Roh Kudus kami, mengundang Roh Kudus untuk mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya. Tuhan Yesus tolong, bahkan yang sakit Engkau sembuhkan, yang kesusahan Engkau hiburkan, yang saat ini sedang mengalami kesulitan, Tuhan juga tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Urapi ya Tuhan dengan kuasa-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus tetap tinggal di dalam hatiku ya Roh Kudus, untuk memimpin dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat berbakti, selamat melakukan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.